منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita pada kondisi yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu kita sama-sama menuntut ilmu, belajar di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu atau belajar niki boleh ganti pahalana. Ya, pahalanya sangat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya siaran menuntut ilmu. Dan kita tiang dasar montong, masya Allah, karang gati ngaji nih. Luar biasa dasar montong, masya Allah. Dia bosan ke ngaji? Pengaji-ngaji doang ini. Masya Allah. Alhamdulillah kan. Niki bertanda kebagusan. Ya, di saat seseorang senang terhadap ilmu, demen belajar. Karena memang belajar niki kewajiban teh. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap muslim. Dalam arti setiap muslim itu ini wajib menuntut ilmu. Ya, ilmu yang tentunya bisa menjadikan kita benar di dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Setiap manusia kan wajibna berla ilaha illallah. Maka dia harus mengilmui tentang la ilaha illallah. Setiap manusia wajibna bermuhammad Rasulullah. Maka setiap manusia wajib mempelajari tentang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap itu wajib salat, wajib berakhlak mulia, wajib dan seterusnya. Maka wajib kita pelajari tentang salat, wajib terpelajari tentang akhlak dan seterusnya. Yang dimana semuanya niki harus dia sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat no, ya puasa no, akhlak no, nah sesuai. Dan itu yang kita amalkan sunnah niki. Ya, yaitu apa yang diajar kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia niki jalan keselamatan. Ya rurung selamat no. Milih kita selamat ini. Ketunda ini. Sangkir ada tabah itu alur deku selamat. Aku kuat ngende. Ya, jalan keselamatan itu yaitu menjalani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kuffa bima kufu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Beliau mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah. Sabarang diri selalu berada di atas sunnah. Ya sabar diri.
Karena sunnah ini ya benang, ya benang. Ya pada marah dengan sing anti barak no sunnah ini benang. Ya bahkan engke berjilbab, bercadar, macam-macam angkat dengan ngeno ya. Berjenggot, tetap macam-macam angkat dengan. Naikang itu celana di atas mata naik macam-macam. Tinggalang te kebidahan-kebidahan, macam angkat dengan itu. Ya benang. Dia dengan oke. Sunnah no. Ya benang ngati senap. Benang sunnah. Makanya disuruh kita isbir nafsak, kena sabarang diri dah kan. Dalam arti latih diri dah akhirnya bu bertahan. Bertahan ngumbe, bertahan di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah di mana para pendahulu itu berhenti. Be tau nengulu pendahulu enta tonong ko tengulu. Be tau naleka pendahulu enta tonong ko leka. Begitu dia berhenti. Wah. Yaran mengikuti pendahulu. Saya kenana pendahulu tene. Saya kenana pendahulu sahabat Rasul dan para sahabat, ia pendahulu kita. Ia dengan layak si kenana no as-salaf as-salih dengan layak si jenang no. Saya dengan layak si bagus no Rasul dan para sahabat. Nah, di mana dia berjalan, ikut berjalan di sana. Di mana dia berhenti, ikut berhenti di sana. Dalam arti apa si amalang ne ino ta amalang, apa sinde na amalang dende amalang ya. Ya, nengka muntang amalang sesuatu sinde na amalang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ngombe jarina kan bid'ah jarina. Makanya di mana mereka berhenti, di sana berhenti. Apa yang mereka amalkan, amalkan. Apa yang tidak mereka amalkan, jangan diamalkan. Wa qul bima qalu, ucapkan seperti ucapan mereka. Siapa mereka itu? Rasul dan para sahabat. Wa kuffa bima kuffu anhu, dan jauhkan segala hal yang mereka jauhkan. Kenapa demikian? Karena mereka para pendahulu kita yang soleh niki, ia si harus teturut no. Menurut ini, menurut ngikutin, sembiaran ngikutin. Leka le mudi atau leka le sedih atau leka le julu, sembiaran ngikutin le mudi. Sehingga mbe si lekain ne be ino telekain, mbe tau nengandak tono tau te ngandak, itu karing tenurutang doang lah ini. Karing tenurutang. Akan datang ya hal-hal baru kah? Ndak miak rurong baru. Biar rurong baru no lekak le sedih ini rana miak rurong baru ini. Sedangkan kita suruhnya apa kita? Mengikuti menurut. Sembiaran menurut lekak le mudi, beje si lekain, ida telekain. Jangan melakukan hal-hal yang baru. Nah, beliau di sini mengatakan wa kuffa amma kuffu anhu, jauhkan apa yang mereka jauhkan. Wasluk sabila salafika salih, jalanilah jalan pendahulumu yang saleh. Yaitu siapa pendahulu kita yang saleh? Rasul dan para sahabat. Fa innahu yasa'aka ma wasi'ahu, sesungguhnya cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Sebagaimana ibadah yang mereka lakukan itu sudah cukup bagi mereka, cukup nemangya ning surga, maka ini juga cukup bagi kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nengka itu beribadah Nabi tujuan tak? Surga tujuan tak? Nah, sunnah ini, amalan para salafus soleh ini cukup wah ini jadi sebab untuk sida tama surga, cukup wah. Sehingga ndek tulak malik miak-miak baru ndek ulah siwah arah cukup. Ya, nah ini yang perlu kita pelajarin. Ya, jalannya para as-salaf as-saleh.
Dan dia biasanya sekedi, singkat, ringkas, sekedi lagu nemang itu aning surga, tentu itu jauh lebih bagus daripada luwe sulun-sulun mia itu apa? Kepusat. Oleh karenanya mari kita jalani sunnah niki, dan tentunya kita tidak akan bisa menjalaninya sebelum kita mengilmuinya. Sehingga ia pentingnya kita belajar, yaitu kita mempelajari mana dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beya akidahno, beya ibadahno, beya akhlakno, ini harus kita pelajarin. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Kenapa diamalkan? Karena dalam mengamalkannya itulah di situ terdapat keselamatan yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya tene dasan montong pecu ide ngaji. Mudah-mudahan endah ya de pecu ngamalang apa siwah mau dele dalam kajian ino sukari. Ya pecu ngamalang, pecu ite ngaji karing makin pecu ngamalang apa yang sudah kita kaji, karena dengan mengamalkannya ya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rahimani wa rahimakumullah, makin kita masuk ke dalam materi kajian kita, yaitu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin niki disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana makin kita baca bab yang ke-10. Di sini beliau mengatakan babun fil mubadarati ilal khairat. Bab anjuran untuk bersegera. Bersegera ngapain? Bersegera menuju kebaikan. Bab bersegera menuju apa? Kebaikan. Biaran bersegera. Becat-becat. Apa lawannya becat-becat? Endep kayak ini. Apa ada yang ada? Ya endep. Ini lawan becat ini. Nah, nengke itu suruhnya dalam kebaikan ini becat-becat atau endep? Becat-becat. Ya, becat dalam arti segera melakukannya, jangan malas. Bukan ke becat si tergesa-gesa nu akhirnya encong-encong deh. Ya, kan dengan sholat becat-becat. Ngomong kena sholat becat-becat. Bende nulak tumak ninah ngono. Yo kan de dulak tumak ninah. Kenjeng ngono ngena pengajian no tebecat-becat ngono. Ndek nine kena becat-becat. Jadi maksudnya cepat menuju kebaikan itu. Cepat segera menuju sholat, segera menuju tempat kajian, segera mulai membaca Al-Quran. Ndek ke baca Quran marah kisapno bare seret ngono ndek. Saat membaca, baca dengan tenang. Tapi segeralah menuju membaca Al-Quran. Ya ini bab ini. Bab yaitu anjuran untuk segera menuju kebaikan. Nah, di sini kemudian beliau mengatakan wa hathi man tawajjaha li khairin, dan anjuran kepada mereka yang akan melakukan kebaikan itu, ide sigin gawe ibadah ini dianjurkan alal iqbali alaihi bil jiddi, agar sida melakukannya dengan sungguh-sungguh. Salat dengan sungguh-sungguh, jaga rukunnya, jaga syarat-syaratnya, sungguh-sungguh melakukannya. Ya ndak setengah-setengah Anda melakukannya. Min ghairi taraddudin, dan dilakukan tanpa rasa ragu. Nah, niki dia bab kita anjuran untuk kita segera menuju kebaikan, dan di saat kita melakukannya hendaklah dengan benar kita lakukan, jangan kita lakukan dia dengan ragu-ragu. Nah, di dalam bab niki ada beberapa ayat tulis sangang nita. Kemudian setelah ayat ada beberapa hadis. Di malam niki kita akan baca hadis yang ketiga di dalam bab niki. Di sini beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan Al-Thalithu an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga adalah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Jabir bercerita nih. Nabi ngana ara
sopo laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Perang Nabi, perang Uhud. Mbak tahu Uhud ini Mekah atau Madinah? Madinah tahun. Ya, perang Uhud niki di kota Madinah. Karena memang perang niki disyariatkan di saat beliau sudah hijrah ke Madinah. Nah, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, entiang mati nang kelip medan perang ini. Mbe tok tiang kira-kira." Entiang mati di medan perang ini, mbe tok tiang. Qal Nabi kita langsung menjawab, "Fil jannah." Kan langsung, "Li surga tau dah." Kan langsung. Bagus pertanyaan dengan ini. Mbe tok kuen ku mati, li surga. Kan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Maka laki-laki ini langsung melepas kurma yang tadi ada di tangannya. Yang ngumbe kurma li umana? Begini ngakan dia ngono. Begitu dikatakan, "Ya Rasulullah, entiang mati embe tok tiang li surga." Langsung lepasna kurma. Tsumma qatal, langsung dia berangkat perang. Langsung uras, langsung lalu perang milu tamaning medan perang yang sedang berkecamuk. Hatta kutil, sampai akhirnya orang itu terbunuh di medan perang. Hadis niki muttafaqun alaih. Jadi saat dengan perang ini, ya duduk-duduk pas perang, beketuan ini entiang mati beto tiangnya Rasulullah di surga. Ngene Nabi enten langsung lepasin kurban, langsung uras, langsung berangkat taning medan perang yang sedang berkecamuk itu, dan langsung dia meninggal di sana. Karena jarang ikut beda, dia milih suwe-suwe, milihnya apa? Bersegera menuju apa? Peperangan tersebut. Hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin kita ambil beberapa faedah dari hadis niki, beberapa poin dari hadis niki. Pertama, faedah pertama, al-mubadaratu ilal khair wal musara'atu ilaih wa adamul insyighali bisyahwat. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersegera menuju kebaikan. Bahkan ada suwe-suwe, begitu dijawabin fil jannah, langsung uras, langsung tamaning perang yang sedang berkecamuk. Karena langsung tama kumbena ingin bersegera. Wa adamul insyighali bisyahawat, dan tidak disibukkan oleh kebutuhan syahwatnya. Ambil kebutuhan syahwat ngene, makan itu. Ini makan ini syahwat ini. Penting atau ndik syahwatna? Penting syahwat. Ampun sadi itu si Allah Subhanahu wa taala. Amun darah syahwat ngombe ya. Punah itu. Punah manusia ini mun darah syahwat. Dia dengan oke, amun darah hawa nafsu na manusia ini punah ya. Kita nengke masalah sampai berdua motor, berdua bangunan marah ini nih. Apa miyak bangunan tembok bercet, kan layak ngombe kan balen dengan layak. Paling pagar atasnya teratak nyiur selesai lah. Tapi karena ada syahwat, ingin kenyamanan, ingin apa? Akhirnya terjadi teknologi ini. Ya miyak bete dan lain sebagainya. Karena apa? Adanya syahwat. Adanya syahwat luwe itu ngene no. Amun darah syahwat ngombe yang guna hilang manusia no, hilang. Jadi memang dibutuhkan syahwat itu. Tapi syahwat niki diatur dia oleh Islam, aturnya si Islam. Sehingga tidak diletakkan syahwat niki bukan pada tempatnya. Nah, di sini dikatakan tidak disibukkan oleh syahwat. Di hadis ini apa syahwatnya tadi? Makan kurma. Dia segera menuju jihad,
dan ditinggalkan syahwatnya, yaitu makan kurma. Nah, ini hadis ini anjuran agar kita bersegera menuju kebaikan dan jangan sampai dilalaikan oleh syahwat, kebutuhan nafsu kita. Niki faedah pertama. Faedah kedua, maka sahabatu alaihi min hubbi nasril Islam. Hadis ini menggambarkan bagaimana sahabat itu ingin kemenangan Islam. Ya, sahabat niki menginginkan Islam itu menang. Nah, kita ini Muslim sebagai pengikut sahabat harus liatin tertanam ingin Islam itu apa? Menang. Ngombe cara ke Islam ini menang. Ya, jangan justru membantu non-Islam untuk memadamkan Islam. Lu dengan makin mengatakan diri Muslim lagu dengan non-Islam tolong untuk apa? Untuk memadamkan Islam. Jangan. Ya, sekecil-kecil Islam kita harus ada pada diri kita mencintai kemenangan Islam. Para sahabat di sini bagaimana dia cinta Islam itu menang, makanya dia berperang. Warraghbatu fi syahadah, dan mereka mengharapkan mati syahid. Sahabat keinginan mereka apa? Mati syahid. Wasyauqu ilal jannah, dan bagaimana mereka rindunya kepada surga. Angka lepasnya kurban kan lepas ya, begitu disebutkan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekatoannya entiang mati mbeaning tiang ya Rasulullah surga, langsung lepasnya kurban. Kenapa? Karena dia rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dikatakan di sini, mubadaratus sahabati ilal a'malis salihah. Bersegeranya sahabat, ini sahabat ini orang kata singone dengan layak si soleh, sahabat panutan kita ini. Nah, di sini dalam hadis ini menunjukkan sahabat itu bersegera di dalam amalan-amalan soleh. Wa annahum la yata'akharun, dan mereka tidak pernah terlambat dalam amalan soleh. Wa hadza sya'nuhum, dan seperti inilah mereka. Ndek nuah telat siaran beramal soleh. Bikin amal soleh na? Timbaran amal soleh ini nyugulang kepeng karena amal soleh. Amal soleh itu ibadah ini nih, seluruh ibadah ini. Ndek nuah telat sahabatnya dalam beribadah. Angka orang yang paling segera di dalam beribadah para sahabat. Para sahabat orang paling bersegera. Angka amalan-amalan si ndek na amalang isi sahabat, padahal dia mampu mengamalkannya. Lagu ndek na amalang isi ia menunjukkan amalan itu tidak disyariatkan. Eneta syariatan pasti sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Kenapa? Karena sifat sahabat itu al-mubadaratu ilal khairat. Mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Ini contohnya nengka. Hadis ini menunjukkan mereka itu bersegera di dalam melakukan kebaikan. Dia telat-telat. Ya, angka enara suku amalang teneng ke, sedangkan sahabat dia nuah ngamalang ya. Padahal ena amalang ya, mampu yang ngamalang ya sebenarnya. Lagu dia ngamalang ya, menunjukkan amalan itu tidak disyariatkan. Nabi contohnya kira-kira makan kan makan ada. Oh macam kan sangka makan dulu. Apa? Timbiaran tahlilan ini. Oh sangka tahlil tengenang la ilaha illallah kan tahlil dah ini. Iya, nalong mitu nyiwa misal. Mampu ke para sahabat ngadayang ini. Mampu gati pira lalu pe kumpulang anu sembeliang bembe ara ke bembe di zaman sahabat. Ara meh kelam katelu kumpul ngene cang ketik kelam kepitu kumpul ngene. Lau kan dinara.
Ene syariatang mereka yang paling segera melakukannya. Jelas ini? Nah, para sahabat di antara sifat mereka bersegera melakukan kebaikan. Walihadza kanat lahum al-izzah fid dunya wal akhirah. Dan itulah sebabnya mereka mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat perkasa sahabat, no? Ya, masih misalkan para sahabat gin nyerang suku kota perang ini, dia akan menyerang sebuah negara yang masih perjalanan 1 bulan, wah takut musuh wah. Perkasa mereka. Masih jauh sahabat, lagu gerger musuh wah. Apa sebabnya perkasa? Ini kata Syekh. Itu mereka ini bersegera di dalam melakukan kebaikan. Angka nengke kita ini dengan Islam ini nengke ini lemah kumbena. Ia lambat melakukan kebaikan. Bareh julu. Teh tengaji, bareh julu kan. Teh tenuntut ilmu, laun ke pasta pensiun. Deman pensiun stroke payu bejulu kah. La ilaha illallah nas'alullah salam wal afiyah. Atau apa ngana misal alasan-alasan yang lain. Ya, jadi intinya para sahabat itu perkasa di dunia. Apa sebab dia perkasa di dunia? Karena dia bersegera melakukan kebaikan dan dia juga memiliki kedudukan di akhirat. Karena para sahabat generasi terbaik setelah para nabi. Karena mau kedudukan itu karena mereka bersegera di dalam kebaikan. Dinara kebaikan yang mereka ketahui, melainkan mereka bersegera melakukannya. Ini faedah ketiga yang kita ambil di sini. Faedah keempat, zuhdus sahabati fid dunya wa tatallu'uhum lisyahadati fi sabilillah. Yang keempat, hadis ini menunjukkan kezuhudan para sahabat terhadap dunia tentunya. Dan di mana mereka selalu mencari yang namanya mati syahid. Ini mimpina para sahabat. Sahabat mimpinya apa? Mati syahid. Kita apa mimpin kita? Menjadi milioner, wanita aja mimpin ta? Atau sang menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, ino mimpin kita. Kalau para sahabat apa mimpinya? Mati syahid. Ngumbe cara akan mati syahid. Ino mimpinnya para sahabat. Makanya begitu dia nanya, kalau saya mati kemana saya ya Rasulullah? Beliau menjawab, aning surga. Berarti kan mati syahid. Langsung jamaah, jarangnya korbannya, langsung tambah ning perang. Kenapa? Karena itu mimpi dia, itu mimpinya. Dan kemudian pengumuman dengan kalangan Pak Kadus misal, arak dengan bagi KP yang 1 juta nilai perempatan ngene. Kira-kira encong atau ndak itu? Encong seret. Kenapa? Karena itu mimpi kitanya. Ngumpulan KP yang itu. Dia ngene oke. Mun dek mau langsung demo Pak Kadus. Dek mau aku, ngene sengana. Ya, nah ini beda kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat mereka mimpinya adalah mati syahid. Makanya dia zuhud di dunia. Biaran zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu ya yang tidak bermanfaat di akhirat. Siaran zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat dia tinggalkan, itulah zuhud. Marangone nengke, ndek nebesang kurma masih kurma ndek nebesangnya. Kenapa? Bentuk kezuhudannya untuk mengejar apa? Mati syahid. Niki para sahabat. Ngenoke itu endah ini. Mudah-mudahan kah? Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah. Baik, faedah yang kelima. Man qutila fi sabilillah fahuwa fil jannah ma lam yahbishu ad-dain. Barang siapa yang mati di medan perang, maka dia masuk surga
selama tidak punya hutang. Selama dia berdua apa? Utang. Saya mati dalam perang fisabilillah. Perang yang tujuannya mengangkat agama Allah. Saya mati tono maka surga wah. Selama tidak ada hutang. Mau nara utang tunda dulu. Sampai nara bayarannya utang. Amun de bekah. Baik dosan dengan singkuk teberotang no. Akhirnya kena dosa. Sampai buih. Baru kemudian temaning surga waliyadzubillah. Karena Nabi kita SAW bersabda. Yughfaru lisyahid. Kulla dzambin illa dain. Akan diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Kecuali otang dia negin terhapus tetap berotang ngaran. Sampai piran sampai tesaur atau nesaurang itu. Ya bahaya otang ini. Ara itu berotang ini. Onya dia otang onya. Apalagi zaman nengke subhanallah lebih ganas dengan si berotang daripada dengan si nagih, daripada ya dengan si ngepiang-kepiang. Ketagih yang sili yang ngamuk yang macam-macam subhanallah. Padahal pas nebutuh hutang ngombe yang melas-melas. Pas tetagih ngamuk ya subhanallah. Dia dengen ke zaman nengke ini. Ingat sabda Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda bayar hutang itu menzolimi orang yang telah beri dia hutang. Sugi ya dalam arti mampu nyur otang. Lagu dia nemele nyur otang, putarna malik kepiang. Padahal berdua ya untuk nyur otang. Lagu dia nemele nyaur. Maka ini seperti ini dia telah menzolimi orang yang ngasih dia minjem itu. Ya, tundana sejeluk menzolimi dia sehari, tunda sebulan menzolimi dia sebulan, tunda yang ke setahun menzolimi dia selama satu tahun, tunda sampai mati kah urang payutama surga sampai hilang hutangnya. Mulai akhirat laun arak istilah rupiah dinara karing dosa kencep pahala ino arak lo bayi ino tekadu bayar. Ya, sehingga dosa orang yang tempat dia berhutang akan dilempar kepada dia. Wah mati syahid padahal ini mati syahid. Dia dah berhutang ke surga. Gara-gara dia berhutang akhirnya sadik dosa neraka julu sampai buih utang itu baru dia masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Berapa lagi sih dia mati syahid? Mati syahid saja terhalang dia. Tapi kalau dia mati syahid dan tidak ada hutang, maka kemana dia? Surga. Orang mati syahid itu akan masuk ke dalam surga selama tidak ada hutang. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam, wa yakunul qatla fi sabilillah idza kana li'i'la'i kalimatillah. Berperang itu menjadi berperang di jalan Allah kalau tujuannya untuk mengangkat agama Allah. Agama ini angkat. Ya, bukan dia berperang untuk mengangkat dirinya, mengangkat kelompoknya, mengangkat yayasannya, mengangkat ormasnya. Ndek nino tujuannya perang. Tapi dia perang tujuannya agar agama ini yang terangkat. Makanya dikatakan la yuqatil hamiyatan wala syaja'atan wala riya'an wala li ajli dunya. Dan yang namanya perang di jalan Allah itu perang yang bukan karena suku. Dia berperang bukan karena kesukuan. Dia berperang bukan karena agar dibilang pemberani. Karena dengan kan mau tabah, mau wanen milih perang doang. Dia nengen oke, menewanin milih berjaguran doang. Jadi arah dengan perang karena ya wanen, ya demen perang. Ya, nah perang si marah ini dia fisabilillah.
wala riyaan, dan bukan pula perang yang agar dia dipuji menjadi orang yang pemberani. Nah, pujian yang seperti ini yang dia inginkan. Mun mara ini dia aran perang di jalan Allah. Wala li ajli dunya, dan bukan pula perang fisabilillah, perang yang tujuannya untuk dunia. Apa doang dunia ini? Biaran dunia. Empata, embeta, no julu empe simpatna. Harta terus, tahta terus, wanita terus, kuota kena 4. Ara 5 balik Toyota kena. La ilaha illallah. Ara 6 nanti di zaman ini sosialita. Viral kan ini meleang soalnya. Ya, nah ini contoh dunia. Jadi orang yang namanya perang di jalan Allah itu perang yang tujuannya agar agama itu yang terangkat. Daka iya ini darak ngingat dia kah? Saya si perang darak nau ya darak ngingat dia ndek nino ndek na urusino. Yang penting apa? Agama ini terangkat. Saya singano niatna agar agama ini terangkat, itulah dia fi sabilillah. Dan perang jihad itu bukan hanya dengan senjata, dakwah nikian dah perang ini. Ini juga butuh fi sabilillah. Tujuannya apa dakwah ini? Agar agama Allah terangkat. Angka ide-ide yang berada di belakang layar, berdua ide kontribusi tene, dan sida di belakang layar, dia meleang diri de kerangkat, dia meleang apa intinya ide mele agama ini terangkat, maka sida berada fi sabilillah. Lagu amun tujuannya wah lain, kesukuan tujuannya, untuk membela keluarga tujuannya misal, atau ria agar dipuji oleh orang dan lain sebagainya, maka tidak lagi itu namanya fi sabilillah. Jadi dakwah ini dah termasuk fi sabilillah, perang fi sabilillah. Apa yang kita perangi? Kejahilan yang kita perangi. Musuh itu kejahilan. Ngumbe cara itu merangin kejahilan ini. Begitu kejahilan sudah tidak ada, menyebarlah tauhid, menyebarlah sunnah, menyebarlah akhlak yang mulia. Lagu menemasi kejahilan, ia sigin menghalangi tauhid, ia menghalangi sunnah dan sebagainya. Itu kita perangi dengan cara apa? Berdakwah ini. Sehingga butuh keikhlasan. Tujuan ngombe ikhlas ini yaitu diniatkan agar agama ini yang paling atas. Itu tujuan, enggak ada tujuan. Ya, nah di sini dikatakan yang namanya perang di jalan Allah yaitu dia perang membela agama. Membela agama Allah. Jelas ini? Alhamdulillah. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh. Faedah yang ketujuh, hirsus sahabati ala ma'rifatil umur wa hadza min 'adatihim. Hadis ini menunjukkan keseriusan sahabat di dalam memahami perkara-perkara agama. Munah masalah agama luar biasa seriusnya para sahabat, ingin mengetahuinya. Wa hadza min 'adatihim, dan inilah kebiasaan mereka. Serius dia di dalam memahami agama. Namun itu kan untuk belajar agama komedi-komedi sini. Dia dengan oke. Lucu-lucu gimana agar ketawa gitu. Untuk rere-rere kan orang kita serius. Bahkan terkadang komedian yang ngisi ceramah sing ngono lagu. Mun serius ngono mencatat apa dia milih. Lagu mun masalah dunia, masalah apa misalkan masalah jual beli, masalah bisnis, ngumbi meningkatkan omset dan lain sebagainya. Luar biasa dia mengikuti seminarnya. Bahkan berbayar juta-jutaan berbayar untuk ikut seminar Mara Inun. Jadi dalam masalah dunia aja luar biasa serius tak? Lagu pas papa ngaji nuntut ilmu agama si riri no petan tak? Ini dengan oke petan aruh ini jadi serius aluk beneh. Padahal kalau kita lihat para sahabat justru kebalikannya. Dunia sekedarnya masalah dunia dia bahas. Dia seriusnya dalam masalah apa? Masalah agama.
Bahkan mereka berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, hendak pihak dunia ini jadi puncak keinginan kami ya Allah. Dan jangan jadikan dunia juga jadi puncak ilmu kami ya Allah. Berarti yang dia inginkan puncaknya apa? Akhirat. Ilmu apa yang dia puncaki? Ilmu akhirat. Lagu munita kan ilmu akhirat dasar-dasar cukup wah gitu. Ilmu dunia bro, Masya Allah ke atas-atasnya lente. Kalau sahabat mereka sangat serius memperhatikan ilmu akhirat dan ini sudah menjadi kebiasaan mereka sehingga di saat ada hal-hal yang mereka tidak ketahui langsung mereka menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk membenarkan akhirat mereka. Mudah-mudahan tengenokah. Ya, ngenok kita ini. Insya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ini jemaah ini. Ya, semangat apa rana optimis. Nah, optimis luar biasa alhamdulillah. Baik, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, al-amalu bil ilmi. Di mana para sahabat ini mengamalkan ilmunya. Marangone begitu dia tahu kalau engkau mati engkau langsung ke surga, ini ilmu. Mbe pengamalan no lepas ne kurma no langsung kita maning medan jihad, itu pengamalannya. Makanya para sahabat ini dia bersegera mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Karena ilmu niki dia sarana. Tujuannya apa? Amal itu tujuannya. Ya, tujuan kita mengamalkannya. Makanya dalam ayat selalu bima kuntum ta'malun. Itu lantaran perbuatan kalian, perbuatan kalian, perbuatan kalian. Selalu begitu ujungnya ayat-ayat itu. Kenapa? Karena memang ujung dari semua ini adalah mengamalkan, bukan sekedar mengetahui. Ya, makanya dikatakan di sini yang kutipkan sedikit perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa membaca dia. Beliau mengatakan walaisa yu'addu 'aliman malam yakun bi'ilmihi amila. Bukanlah orang yang alim orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wal ilmu yuradu lil amal. Ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Kama yuradul amalu lin najat. Sebagaimana amalan ini tujuannya adalah agar kita selamat. Kan salat nengke, kan salat kumbena akita selamat dengan neraka. Kan puasa kumbena akita selamat. Kan berakhlak mulia. Untuk apa kita berakhlak mulia? Agar kita selamat. Nah, amalan ini tujuannya adalah agar kita selamat. Nah, agar kita bisa beramal butuh kita ilmu. Jadi ilmu ini sarana untuk apa? Untuk beramal. Beramal ini sarana untuk apa? Selamat. Kemudian beliau mengatakan fa in kana al-amalu qasiran 'anil ilmi kana al-ilmu kalla. Seandainya kata ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi beban. Jadi apa? Beban. Pada mari ida berdua kepeng, enti dah doang kepeng ketuk ketik. Lagu ndek demiling belanja yang kepeng no. Lapar ida ndek demiling beli nasi, enti ketuk ketik doang. Kadung be akhirnya berkurang rekening no. Kamu terkadu ya orang itu sugi berkurang rekening nu akhirnya kumpulang luwe kepeng lagu ni ngadunya arak gunanya jadi kepeng ndi nara gunanya hanya dibilang ya sugi enggak ana bapak mau teneparan sugi besur itu teneparan sugi ndi besur tetap telapar ya. Nah ilmu juga demikian. Kumpulang ilmu lagu di neta amalang pada marah dengan ngumpulang harta lagu di ngadu hartana belanja. Nah di sini dikatakan ilmu kalau tidak diamalkan dia menjadi beban. Wa awratha dzullan, dan ini akan mewarisi kehinaan bagi dia. Karena dia terbeban, akhirnya hina jadinya.
Allah yang melajarinnya. Lagu ndek dengan amalangnya. Ini mempelajari ini kan butuh usaha luar biasa ini. Kadang-kadang gara-gara belajar tinggalang te bisnis, tinggalang te ngenong ini. Wah, luwe kumpul tiba-tiba di tengah malangnya. Maka ini akan menjadikan kita apa? Hina. Kemudian beliau mengatakan wa sara fi raqabati sahibihi ghullan. Akhirnya dia menjadi belenggu di pundak orang-orang yang memilikinya. Jadi belenggu doang. Apa kan belenggu bahasa kita? Tepeleko. Ya. Jadi intinya bahwasanya ilmu ini tujuannya adalah diamalkan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan man tarakal amala ba'da ilmihi fa innal jahila khairum minhu. La ilaha illallah. Barang siapa yang meninggalkan mengamalkan ilmunya, dia milih ngamalang ilmuna, maka orang jahil lebih baik dari dia. Dengan sindik dan nau lebih bagus daripada dia. Kenapa? Karena orang jahil enggak ada beban. Dia ngamalang kumben i jahil jarana. Lagu dengan si berilmu. Arak beban atau ndek? Arak beban apa bebannya? Mengamalkan itu. Dia ngamalangnya, maka orang jahil lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada beban. Nah, engkau lah karenanya ide belajar ide bersila diamalkan. Ndak bareh dengan menengano ke didik itu belajar, ngedengen bareh. Oh ingat ngone pembukaan ngone apa ngata pembukaan talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu fardu wajib. Maka dengan sini milih belajar berdosa karena tidak belajar. Lagu munuah belajar mau ya ilmu wajib dia amalkan ilmunya. Jadi sini Syekh mengatakan dengan si berilmu memiliki beban, sedangkan orang yang jahil tidak memiliki beban, sehingga orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya itu lebih bagus orang yang jahil daripada dia. Nas'alullah salam wal afiyah. Berarti engkau tidak ada pilihan lain melainkan hanya mengamalkan ilmu. Tidak menuntut dia bau karena wajib tenuntut. Maka kita tuntut ilmu itu. Setelah kita tuntut, kewajiban kedua apa? Mengamalkan ilmu. Jelas niki, tidak ada salah paham pada akhirnya dia debele nuntut ilmu, dia debele ngamalangan terus kerugi dua kali jadi ini. Tapi silahkan diamalkan, kemudian silahkan dituntut, kemudian diamalkan. Terakhir, faedah penting berkaitan dengan akidah niki, yaitu la nashhadu bi syakhsin muayyanin annahu syahidun ma dallad dalilu alaih. Illa sini ya, illa ma dallad dalilu alaihi, salah tulis dia ini. Dikatakan di sini bahwasanya tidak boleh kita mengatakan fulan mati syahid kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia mati syahid. Ini akidah ini para jamaah. Ya, jadi tidak muda-muda maran fulan mati syahid, fulan mati syahid. Enggak boleh kita mengatakan demikian. Karena mentenangnya mati syahid berarti dia masuk mana? Surga. Sedangkan nuduh dengan tema surga atau nuduh dengan tema neraka itu butuh dalil. Butuh apa? Dalil. Ya, itu dia tebau ngenang fulan tema surga, wah kita bino bagusna ngenteng solehna ngenteng. Nunjuk jama ama si misal ama Udin misal tema surga wah ama Udin ngenteng enggak boleh sampai ada dalil. Makanya yang kita yakini masuk surga hanya yang datang dalil tentangnya, seperti misalkan sabda Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ngene Abu Bakar ini di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Maka hanya itu. Dan yang hadis-hadis semisal itu yang kita yakini dia masuk surga. Ngeno dah neraka. Ya, yang Allah tuduh dia masuk neraka, marah Abu Lahab misal, atau marah Fir'aun, marah Haman, marah Qarun, atau marah Abu Jahal yang telah diponis masuk neraka, dia kita ponis, bahkan wajib kita yakini dia masuk neraka. Adapun sini disebut si Quran, dia disebut isi dalil, dia terkanggung ponisnya, imma surga atau imma neraka, dia kanggung.
Si kanggo nu kalau dia misalkan baik orangnya kita berharap. Nah, si kanggo nu berharap mudah-mudahan dia masuk surga. Cengeh dengan nu kita khawatir jangan-jangan dia masuk neraka. Enggak aneh kata berharap dan khawatir enggak aneh. Adapun memponis dia masuk neraka atau masuk surga, kita harus menunggu apa? Dalil. Begitu ada dalil dengan Quran atau hadis baru tengenang ieu teh surga. Amun dinara dalil boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka demikian pula menunjuk orang mati syahid tidak boleh. Ya, banyak sekarang orang-orang yang meninggal misalnya di Palestina atau ditulis asy-syahid fulan, ngene-ngene, enggak boleh itu. Ya, tulisannya gelar di julu asy-syahid, ngene. Fulan yang mati syahid, ini namanya misalkan namanya Muhammad, asy-syahid Muhammad, ngene-ngene. Enggak boleh. Ya, dia terkanggu nuduh dengan secara ta'yin, secara apa ta'yinna? Secara person, ngana bahasa Indonesia na, secara bahasa dasar montong apa ngana? Perorangan kan, dia terkanggu ngono. EP ini surga wah ngana dia kanggu. Harus ada dalil baru kita bisa memvonis orang masuk neraka atau masuk surga. Nah niki dia para jamaah 9 poin yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Amun ara si kurang belum kita pahami bisa kita tanyakan setelah azan nanti insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati salatu qa'imah wa thumma qamama. Sila ara di man jelas tengah jelas lakuan dulu ini nih. Betul apa? Ngombe yang kuna. Salah itu. Ya.
Ya, karena ada maksiat dilakukan. Iya, siapa tahu detik-detik dia dicabut nyawanya itu dia bertobat. Iya, dia bunuh diri kan masih ada napas itu. Tahu nyesal terus, ya Allah ampuni, aku salah, aku ini langsung mati kan. Begitu dia minta ampun, diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dosa itu. Dan kita nggak lihat itu, nggak tahu kita. Jadi kita hanya khawatir, astaga, mati bunuh diri, jangan-jangan neraka, ngenteng anu. Kita hanya bisa khawatir. Ya memponis dia darat tadah neraka wah, ngenteng anu kan memponis berarti ini. Dengan kita mengatakan lah, jangan-jangan masuk neraka dia, ngenteng, jangan-jangan berarti masih ada kemungkinan masuk neraka, ada kemungkinan masuk surga. Ya, karena nggak tahu kita kapan Allah mengampuni kita, bisa saja detik-detik, sedetik sebelum dicabut bisa diampuni kita, selesai hilang selapuan. Makanya jangan kita putus asa terhadap orang yang bermaksiat, jangan putus asa. Terus peringat, terus peringat, terus peringat. Siapa tahu di detik-detik dia mati di sana dia tobat, terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kan surga. Apalagi kita yang meringetin dia, seret, di detik-detik itu ingat dia nasihat kita, tono tobat, tama surga ya, dan kita dapat pahala. Akan dah putus asa nasihatin dengan terus, walaupun dia tetap doang maksiat, terus ikhlas nasihatin dia. Terus ikhlas nasihatin dia. Karena amalan yang ikhlas itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ini kemudian kembali kepada Allah. Di saat kita masih hidup apa setelahnya terserah, yang penting sudah kita nasihatin. Berefek itu di dia, dapat kita pahala. Jadi intinya langsung tengenang darat tadah ini emah, ini tinjulu Allah berarti ini. Sedangkan keputusan di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, jadi jangan memponis, kita hanya khawatir jangan-jangan dia masuk neraka, muntah ponis darat tadah neraka wah ini ngenteng mah. Berarti tenjulu Allah, sedangkan ampunan Allah sangat luas. Tapi tentunya dia bijak di mana tempatnya meletakkan ampunan, itu Allah lebih tahu daripada kita. Jelas abah? Wallahu taala a'lam. Masih ara selain? Ya, betul. Dijamin dengan dipastikan. Mumbe kena ini nih. Ya, disebut namanya, ya. Iya. Jadi intinya bahwasanya sahabat ini berkelas-kelas dia. Ya, dia itu berkelas-kelas, yang paling tinggi kelasnya siapa? Abu Bakar. Kemudian intinya urutan khulafa ar-rasyidin. Ini yang tertinggi. Ya, dan seterusnya arah urutan-urutannya sahabat itu. Nah, yang kita yakini masuk surga sahabat yang disebut namanya, itu yang kita yakini masuk surga. Ya, adapun seluruhnya selapuannya secara umum yang dia mati dalam kondisi menjadi sahabat, dia itu pasti dia masuk surga. Apakah langsung atau ulah mentelah julu di terminal, wallahu a'lam. Adapun yang kita ponis langsung masuk surga yang disebut-sebut namanya itu. Ya, itu yang kita yakini dia ini positif masuk surga. Adapun tidak disebut namanya, kita masukkan ke dalam kategori sahabat. Amun dia ini berhak mendapatkan prediksi sahabat, maka dia terjamin. Prediksi sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, beriman dia dengan Nabi. Adapun yang dia ada kenifakan di dalam hatinya, tidak masuk dia ke dalam kategori sahabat. Arake dengan si bedait kencen Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia munafik, ada enggak? Banyak. Apakah semua munafik itu disebut namanya? Ndek, hanya sebagian kepala-kepala munafik saja disebut namanya. Luwe di antara mereka masih menyembunyikan kenifakannya. Ya, nah mereka yang menyembunyikan kenifakannya itu walaupun dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokol kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahkan dengar hadis-hadisnya, tapi ada kenifakannya dalam hatinya, maka dia tidak berhak mendapatkan gelar sahabat, predikat sahabat itu. Jadi kita bilang siapapun yang mendapatkan predikat sahabat, maka dia dijamin masuk surga. Keumuman ayat, wa kullan wa'adallahu al-husna. Seluruh sahabat yang masuk ke dalam kategori sahabat, dia ini semuanya dijamin masuk surga. Mau gelar sahabat. Adapun mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam arak nifak di dalam hatinya, ya maka tentu tidak dapat dia gelar sahabat. Dia yang dapat gelar sahabat ini dijamin masuk surga. Dan sahabat ini bertingkat-tingkat tentunya. Ya, bahkan muhajirin lebih mulia daripada al-ansar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jelas haji. Wallahu taala a'lam. Silakan. Ya, segera. Ya. Ya. Meninggalkan kegiatan itu kemudian bersegera menuju sholat, gitu. Lebih penting Pak Kadus, kegiatan itu atau sholat? Nah, nengka jadinya. Itu ketuaan ini nengka. Ya, misal. Wah, kedung bekerem apa no bekerem ini? Wah, kedung beragi nasi. No, ya terus. Nah, mun ini ada hadisnya memang al-asya qabla al-isya. Idza jaa al-asya faqaddimul asya alal isya atau kama qala. Kalau sudah datang waktu makan malam, dahulukan makan malam daripada salat malam itu. Dalam arti sekedar ngilangang rasa melet. Kenapa? Supaya tidak nanti terbawa makanan itu ke dalam sholat. Lagu sekedar hilang melet. Ya, sekedar hilang melet sudah cukup letian langsung berangkat ke sholat. Ndak ke bareh wah ngagi azan, aduh kanggo tuh ngagi terus. Lagu numpuk ngono. Numpuk nasi no numpuk jangan no ya buwe sholat di no maksud. Ya, jadi sekarang kan kita sudah tahu tentunya sholat lebih utama daripada makan. Dia dengar Pak Kadus? Atau sang makan lebih utama daripada sholat? Ya, kita sudah tahu sholat lebih utama daripada makan. Nah, negara nas dahulukan makan daripada dalam arti yaitu kita makan ini sekedar menghilangkan melet. Tujuannya apa? Agar tidak terbawa dalam sholat. Yang kemudian jangkan apa rana kembui kemudian nyandar debu ras payunde dengan sekedar menghilangkan melet supaya tidak terbawa di dalam sholat. Namun ino kondisinya maka silakan makan sekedarnya saja. Wah tahu terasana ternyata oh ngene perasana apa rana sambal goreng tempe nih nanti ngono. Baru kita sholat daripada nanti belum kita cicipi ya ingat tenggumbe rasana nanti dalam sholat. Kan berkurang pahala sholatnya Pak Yu. Ya kalau kondisinya dalam masalah makanan, kecuali misal kondisi yang darurat, arak dengan apa misal telanggar si motor misal Pak Kadus ceder, ide leka aning masjid telanggar si motor, darat dengan nulung ini. Sedangkan tono wah komat, maka daripada nyawa orang ini hilang darat nulung, ya ditulung dulu. Ya tolong dulu sampai dia sudah diletakkan di tempat yang aman, ada menangani dia, baru lanjutkan ke masjid. Mun ngono kondisinya cocok, ini tuh pejulu. Kenapa? Karena ini nyawa orang ini. Ya, dia kita dahulukan. Lagu mun sekedar makanan, wah besebur ngenteng. Wah sekedi dulu kas, stres sedikit baru kemudian berangkat, selesai salam, lanjut kemudian piring kedua kan. Alhamdulillah. Jelas Pak Kadus? Alhamdulillah Allah taala alam. Nggih, sila kedua. Kondisi Palestina nang kajenana. Ya.
Ya. Apa tujuan lainnya? Oh, ngono. Masya Allah. Ya, jadi kan Nabi itu bersabda, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kewajiban itu memang membela Masjidil Aqsa. Ini kewajiban seluruh kaum muslimin. Membela Masjid Al-Aqsa, jangan sampai dia dikuasai oleh orang kafir. Ya, sehingga nengke ngumbe caranta membela Masjidil Aqsa, perjuangkannya agar dia kembali ke tangan orang-orang Islam. Nah, nengke itu gin ketuk kan tidak boleh. Pemerintah melarang, nggak boleh pemerintah. Apa yang boleh? Harta kalian silahkan. Maka silakan kita berjihad dengan harta, biaya dia. Kita kirim ke sana untuk mereka yang kelaparan, untuk mereka makin musim dingin, kita kirim sana untuk mereka yang kedinginan. Kita berjihad dengan itu. Ya, kita bantu mereka. Kemudian si paling penting daripada harta, doa. Itu yang paling penting karena yang bisa memenangkan mereka hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memenangkan mereka. Karena harta luwian harta mereka dengan kafir no kenanta. Senjata canggihan senjata nih ya. Ndara tadah lah. Ya, kita punya hanya Allah. Makanya di sana sekarang para dai, para ulama yang ada di sana, itu yang mereka lakukan. Diajak kaum muslimin kembali kepada Allah. Sila pada bertauhid, amalan sunnah, jaga sholat, suruh tulak tipe Allah Subhanahu wa taala agar mereka dibantu oleh Allah. Karena enggak ada harapan ya, enggak ada harapannya agar mereka itu bisa menang, harapannya hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Angka itu terdoayang ya. Ya, dan kita ke sana kirim dana untuk membantu kaum muslimin secara umum. Ya, membantu kaum muslimin. Sekarang perang yang ada di sana, perang bela negara atau perang bela Islam Pak Kadus? Tekatuan ke ini. Soalnya konsumen media sosial nih, soalnya. Gak ngomong guna. Perang yang di sana itu membela agama atau membela negara? Dua-duanya arak. Ada mereka yang berperang untuk bela negara. Ada juga mereka berperang untuk membela agama ini. Ya, ada dua anak arak tono. Dan kita doakan agar agama ini yang kerangkat. Ngumbe cara agama Islam yang terjaga itu dengan dikuasainya kembali Masjidil Aqsa oleh kaum muslimin. Ia terdoayang. Ya, adapun mereka yang berperang karena kesukuan, karena kedengaraan, karena keberanian dengan marangone, itu bukan fi sabilillah. Yang fi sabilillah mereka yang berperang untuk mengangkat agama Allah. Nah, di sana dua-duanya ada. Ya, yang berperang fi sabilillah ada, yang berperang untuk negara, untuk memperjuangkan negara juga ada. Doayangkah yang berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak Kades? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Nggih, terakhir deh sila. Ilmunya ringan. Terus iya. La ilaha illallah. Nuntut ilmu aja ringan. Lalu ngamalang berat. Wah, sunnatullah kino. Nuntut ilmu ini ya berat ya sebenarnya ini. Lagu ide si ringan nuntut ilmu ini nikmat dari Allah ini. Ya, duit dengan tono berat secara nuntut ilmu. Ya, bahkan dena terbersit liangan untuk nuntut ilmu. Nah, ide nengke si ringan melangkah menuntut ilmu ini nikmatin. Tidak sudah dapat satu nikmat, satu langkah. Karing sekian langkah kena sempurna. Apa itu? Mengamalkannya. Ini kelas paling atas mengamalkan. Kelas sekian melajarin, kelas 2 apa? Mengamalkan. Mbe kira-kira sekatan ujian kelas sekian atau ujian kelas 2? Kelas 2 sekatan. Angka ide negara gini tanya kelas ini yang mengamalkan, jadi berat memang dia.
tapi lawan dia. Ya, berusaha untuk mengamalkannya. Karena memang mengamalkan ini akan berat dia. Kenapa? Karena dia lebih atas kelas ini. Ya, kelasnya lebih atas. Idawah melangkah nengke satu langkah, set teh kelas seki. Karing nengke teh kelas 2. Amun si ngaji buru kelas seki, berarti sindek ngaji kelas apa ya? Kelas STK masih. Ya, alhamdulillah bawi tengah ngaji, alhamdulillah nikmat ini. Nikmat besar. Ringan langkah kita untuk menuntut ilmu niki nikmat. Karing seki doang. Itu amalkan apa yang sudah kita tahu. Yang namanya mengamalkan ini kelas 2 ini tentu dia akan lebih berat mengamalkan itu. Dan kalau sudah mengamalkan, selamatlah kita. Karena memang orang Islam adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Orang Yahudi dia maghdubi alaihim. Dia dimurkai orang Yahudi itu. Kenapa dia dimurkai? Karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, orang Nasara dikatakan dia dallin, dikatakan dia sesat. Kenapa dia sesat? Karena beramal tanpa ilmu. Adapun orang Islam apa? Siratal mustaqim. Dia berada di atas jalan yang lurus. An'amta alaihim, yang dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar orang lurusino menggabungkan antara ilmu dan amal. Angka nengka kita muntah berilmu doang, ndek tak amalang ya pada kita marah Yahudi. Nengka kita beramal tanpa ilmu pada kita marah Nasara. Orang Islam itu yang mana? Menggabungkan ilmu dan amal. Nah, nengko kelas seke itu muntah jarak le kelas seke ini lulus kita SMP. Lulus itu dia teman lulus. Pira lulus sampai selesai seluruh kelas itu. Mulai SMP sampai kelas 3, selesai kelas 3 baru naran lulus. Cara dengan Islam na lulus de dua na. Lulus kelas ilmu, lulus kelas amal, baru nataranin muslim. Mun kelas ilmu dang tanda lulus ngumbiang kena deneman sampai dia mengamalkannya. Jelas tidak? Jadi secara mengamalkan berat, memang iya berat. Karena memang itu lebih tinggi daripada sekedar ilmu tadi. Mudahan jelas ya. Alhamdulillah. Bayar wana para jamaah, ndak na luwi alu berarti malik. Ya kah sekedi dan bisa kita amalkan, itu yang jauh lebih bagus tentunya. Mudah-mudahan setelah ini semua, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya para jemaah. Kurang lebihnya bertiang yang maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.